Perubahan iklim tengah menjadi tantangan yang dihadapi banyak negara. Pemerintah Indonesia pun memiliki target yang besar dengan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional, sehingga pencapaian net zero emission pada tahun 2060 bisa terrealisasi. Indonesia memiliki cita-cita untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Tapi bagaimana dengan realitanya? Kenyataannya, Indonesia menghasilkan emisi CO2 yang sangat tinggi hingga mencapai 930 juta ton per tahun. Data Our World in Data tahun 2018 yang menyebutkan sektor energi menjadi penyumbang utama emisi karbon dunia dengan porsi sebanyak 73,2%, kemudian bidang energi menjadi penyumbang emisi CO2 tertinggi. Komponen gas rumah kaca tertinggi yang dihasilkan oleh para industri ini adalah CO2 sebanyak 93,1%, disusul oleh CH4 sebanyak 5,9%. Emisi CO2 yang sangat tinggi ini tentu berbahaya karena menyebabkan efek gas rumah kaca yang dapat berujung kepada global warming. Para industri di bidang energi berencana menanggulangi emisi CO2 mereka menggunakan teknologi Carbon and Capture Storage atau CCS. Prinsip kerja CCS diawali dengan proses capturing atau penangkapan gas CO2, di mana gas CO2 yang masuk akan dipisahkan dengan komponen gas-gas limbah yang lain, umumnya menggunakan solvent kimiawi. Lalu, gas CO2 tersebut akan ditransportasikan ke lahan yang akan menjadi tempat storage gas CO2 tersebut. Dan terakhir adalah storage atau penyimpanan gas CO2, di mana gas CO2 akan disimpan di bawah tanah di batuan berpori. Namun, Carbon and Capture Storage dianggap sebagai teknologi yang kurang efektif dan kurang efisien dalam menangkap CO2. CCS tidak efektif karena hanya menangkap 0,1% gas CO2. CCS juga tidak efisien karena butuh investasi yang mahal serta lahan yang luas. Maka dari itu, kami tim Bioluminar dengan Ketua Adita, anggota Iren, Hikmah, Linda, dan Tio, di bawah bimbingan Ibu Asri Penny Wulandari, PhD, membuat inovasi prototipe fotobioreaktor terintegrasi IoT dengan modifikasi membran reverse osmosis PDMS coated dan micronanobubbles sebagai alternatif carbon capture. Berikut adalah fotobioreaktor yang tim Bioluminar buat. Fotobioreaktor adalah alat untuk menumbuhkan mikroalga, di mana mikroalga yang kami gunakan adalah Spirulina sp. Spirulina sp ini akan berperan sebagai carbon capture, di mana ia akan menangkap gas CO2 lalu memfotosintesisnya menjadi oksigen. Berikut adalah desain lengkap dari prototipe kami, terdiri dari sistem pencampuran gas untuk mencampurkan gas CO2 dan gas CH4 untuk mereplikasi limbah gas industri, lalu ada sistem separasi gas untuk memisahkan gas CO2 dan gas CH4 menggunakan membran RO-PDMS coated, sistem aerasi menggunakan micronanobubbles generator, fotobioreaktor di mana terjadi penangkapan CO2 oleh spirulina, serta sistem monitoring dan controlling otomatis menggunakan sistem IoT. Kami menggunakan gas CO2 dan gas CH4 untuk mereplikasi limbah gas industri karena gas CO2 dan gas CH4 adalah komponen gas terbanyak yang dihasilkan oleh para industri. Dari desain tersebut dapat dilihat bahwa kami memiliki 3 inovasi. Yang pertama adalah membran PDMS coated reverse osmosis untuk memisahkan gas CO2 dari gas campuran. Lalu yang kedua ada micronanobubbles generator untuk menghasilkan gas CO2 berukuran mikronano, sehingga gas CO2 akan lebih mudah difiksasi atau diserap oleh Spirulina sp. Yang ketiga adalah sistem monitoring dan controlling otomatis menggunakan IoT, di mana ada 4 parameter monitoring dan controlling, yaitu level ketinggian air, pH, temperatur, serta intensitas cahaya. Prinsip kerja prototipe diawali dengan pencampuran gas, di mana gas CO2 dan gas CH4 akan dicampurkan di dalam mixing chamber. Lalu gas yang sudah tercampur akan lanjut dipisahkan menggunakan membran RO-PDMS coated, di mana membran akan menyaring gas tersebut. Gas CO2 akan lolos melewati membran, sementara gas CH4 tidak akan lolos melewati membran. Gas CH4 yang tidak lolos melewati membran akan lanjut dialirkan ke dalam wadah khusus absorpsi gas CH4 dan berisi absorben. Sementara gas CO2 yang lolos melewati membran akan lanjut dialirkan ke dalam fotobioreaktor menggunakan selang yang sudah terhubung dengan micronanobubbles generator. Gas CO2 berukuran mikronano akan ditangkap oleh Spirulina sp di dalam fotobioreaktor dan lanjut difotosintesis menjadi oksigen. Berikut adalah mekanisme kerja prototipe kami.
Pertama, kami akan mengatur tekanan gas yang masuk ke dalam fotobioreaktor. Gas pertama yang kami alirkan dan atur tekanannya adalah gas CH4 atau gas metana. Setelah itu, baru kemudian kami mengalirkan dan mengatur tekanan gas CO2. Pertama, kami membuka jalur selang ini terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengatur tekanan gas yang masuk dan mengkonstankan tekanan gas yang berada di dalam chamber. Kami mengecek besar tekanan gas yang masuk dengan melihat angka di regulator ini. Kami mengatur tekanan gas CO2 di angka 15 PSI. Sementara untuk gas CH4 kami atur di tekanan 5 PSI. Setelah tekanan gas CO2 dan gas CH4 masing-masing di angka 15 dan 5 PSI, kedua gas tersebut akan dialirkan ke dalam sistem pencampuran gas. Kedua gas tersebut akan dicampurkan di dalam mixing chamber. Kedua gas yang telah tercampur tersebut akan lanjut dipisahkan di sistem separasi gas menggunakan membran PDMS coated reverse osmosis. Membran ini akan menyaring gas CO2 dan gas CH4, di mana gas CH4 akan di-reject dan dialirkan ke wadah berisi absorben. Sementara gas CO2 akan lanjut dialirkan ke fotobioreaktor. Tapi sebelum masuk ke fotobioreaktor, gas CO2 akan diuji dahulu laju alir pemihatnya untuk mengetahui laju alir gas CO2 yang masuk ke fotobioreaktor. Setelah itu, gas CO2 akan lanjut dialirkan ke dalam fotobioreaktor melalui selang yang telah terhubung dengan micro nanobubbles diffuser. Diffuser micro nanobubbles ini akan menghasilkan gelembung CO2 berukuran mikronano sehingga gas CO2 lebih mudah diserap oleh spirulina sp. Setelah fotobioreaktor ini dijalankan, ia juga mempunyai sistem monitoring dan controlling otomatis menggunakan sistem IoT. Ada sensor pH dan sensor suhu fotobioreaktor, juga sensor untuk mengecek ketinggian air dan intensitas cahaya. Sistem ini juga mampu memompa air nutrien serta pH asam basa secara otomatis apabila ketinggian air dan pH tidak sesuai yang optimal. Berikut adalah kompartemen yang kami gunakan untuk menyusun sistem IoT kami. Terdapat berbagai jenis sensor, microcontroller Arduino Uno, modul ESP8266, serta software BlinkCloud. Berikut adalah bukti keberhasilan kinerja sistem IoT kami, di mana sensor berhasil terbaca oleh sistem IoT dan datanya berhasil disimpan di software BlinkCloud, serta ada video yang menunjukkan keberhasilan kinerja dari pompa otomatis kami. Membran PDMS coated reverse osmosis kami juga berhasil, di mana hasil dari laju alir gas CO2 murni yang melewati membran ada sekitar 0,2268 ml per second, sementara untuk CH4 adalah 0,01 ml per second, yang artinya bahwa gas CO2 yang lolos melewati membran lebih banyak. Micro nanobubbles diffuser juga berhasil menghasilkan gelembung CO2 berukuran mikronano yang dibuktikan karena laser berhasil diteruskan oleh koloid gelembung mikronano di dalam fotobioreaktor. Peningkatan biomasa spirulina juga berhasil terjadi, di mana pada hari ke-6 uji coba berhasil dihasilkan 2,1 gram biomasa kering dari spirulina. Semakin berat biomasa spirulina, berarti semakin banyak CO2 yang diserap oleh spirulina. Prototipe kami juga berhasil mencapai efisiensi penyerapan CO2, di mana besar efisiensi yang didapatkan adalah 40,84%. Kami berharap inovasi prototipe kami dapat membantu terutama Indonesia untuk mengurangi emisi CO2 dalam rangka mencapai NZA pada tahun 2060, juga membantu dunia untuk mengurangi emisi karbon bersama.